coaching nih dengan Ibu Nur ya. Benar. Bu Nur sebagai coaching nanti. Baik, di sini kan saya akan mengamati bagaimana Bu Yuli melakukan coaching. Di sini di awal ini saya ingin berbincang dulu dengan Bu Yuli nih. Bisa kan Bu Yuli ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Di sini pertama saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai coaching yang akan Ibu Yuli lakukan dengan Bu Nur nanti. Itu dimana nanti apakah di coaching itu apakah ada alur tirtanya ya, kemudian apakah Bu Yuli sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian ada lagi apakah nanti respon si coaching, bagaimana respon si coaching nanti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yuli berikan. Nah, yang terakhir apakah ada nanti prinsip-prinsip coaching yang ada pada coaching yang Bu Yuli lakukan, di mana prinsip-prinsip coaching itu adalah adanya kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif, ya, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi ada 3 nanti. Kemudian Bu Yuli, sebelum Bu Yuli melakukan coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yuli. Yang pertama itu terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Kira-kira kompetensi apa nanti yang ingin Bu Yuli kembangkan pada saat coaching nanti? Oh gitu ya Bu ya. Baiklah Bu Leni, di dalam nanti kami melaksanakan coaching mungkin ada akademik yang dikembangkan nanti, potensi yang akan dikembang yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengeluarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Itu ada 3 ya yang Bu Yuli akan kembangkan dalam saat coaching nanti. Itu yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga melontarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Yuli ya. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira dari kompetensi tersebut, kira-kira yang spesifik, kompetensi spesifik yang mana yang akan yang Bu Yuli ingin saya amati gitu, yang spesifiknya? Yang spesifiknya dalam coaching ini yang perlu diamati yaitu Ibu ya, mendengarkan secara aktif Bu. Yang kedua mungkin meluangkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti mendengarkan secara aktif dan melontarkan pertanyaan yang berbobot itu yang spesifik yang akan diamati ya. Benar Ibu. Baik Bu Yuli. Kemudian di sini ada yang ketiga yang terakhir nih Bu Yuli, sebelum Bu Yuli mulai coaching. Dari segi indikator ketercapaian, kira-kira nanti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini? Indikatornya yaitu pengembangannya yang ingin saya apakan, permasalahan atau solusinya bisa teratasi Bu. Di dalam coaching ini saya ingin solusi dari coachnya sendiri, coachnya. Jadi itulah Bu, pertimbangannya Bu. Berarti Bu Yuli, indikator ketercapaian pengembangannya adalah si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, berarti si coachnya yang menemukan permasalahan. Seperti itu Bu Yuli? Benar Ibu. Oke. Jadi itu saja yang akan saya tanyakan pada saat sebelum Bu Yuli coaching ini. Kemudian silahkan sekarang ini Bu Yuli sama Bu Nur melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Yuli ya. Nanti setelah Bu Yuli coaching, kita akan ngobrol lagi ya. Baik Ibu. Terkait coaching yang sudah dilakukan. Oke Bu Yuli, silahkan coachingnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aminah, apa kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuli. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ibu Yuli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat. Kita langsung saja ya Bu ya, kita ke sesi tanya jawabnya. Baik Bu Yuli. Baiklah Bu Aminah, sebelumnya kita mulai ya. Bagaimana perasaan Bu Aminah menjelang kita melakukan coaching kali ini? Ada hal khusus nggak yang ingin Ibu Aminah sampaikan di dalam kita berdiskusi pada siang hari ini? Sejujurnya Bu Yuli, di sini saya merasa tegang ya Bu ya, karena ada beberapa tantangan di pekerjaan itu yang membuat saya harus mencari solusinya secara efektif seperti itu. Jadi
kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi dari permasalahan Ibu nanti ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini, Bu? Ada, Bu, tapi mungkin nanti di sesi akhir bisa kita. Oke, baiklah, kita langsung ke sisi tanya jawab aja ya, Bu ya. Baik, Bu Yuli. Oke, sekarang Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching pada hari ini? Tujuan saya yang pertama itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya ketika presentasi, khususnya ketika saya public speaking di depan umum, Bu. Baiklah. Sekarang apa sih definisi tujuan akhir yang Ibu Mina inginkan, dan ya tujuan akhir yang Ibu Mina inginkan apa? Di sini saya ingin presentasi ini dengan rasa percaya diri gitu, Bu. Kemudian membuat audiens itu merasa terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan. Oh begitu, berarti bagus ya. Sekarang saya mau tanya juga nih, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu harapkan dari sisi coaching ini ya? Yang saya inginkan itu, Bu, ketika saya presentasi ini bisa menghilangkan rasa gugup, seperti itu, Bu. Kemudian saya mendapatkan feedback dari audiens ketika saya presentasi, mereka merasa mendengarkan saya, seperti itu, Bu. Oh, berarti kita bisa menjadikannya sekarang ya. Jadi sekarang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mempresentasikan? Yang tadi, Bu ya, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, saya merasa gugup. Nah, kemudian kadang ketika saya presentasi itu saya merasa saya udah maksimal, tapi ketika tampil itu ada kata-kata yang lupa, sering sekali seperti itu, Bu. Oh begitu ya, Bu. Jadi selalu lupa ya, Bu ya. Baiklah. Kita kan bersama-sama mencari solusi nih, Bu, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Oke. Dalam hal ini saya tuh sering merasa takut gitu ya, merasa takut saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens gitu, karena saya merasa gugup tadi gitu. Kadang juga saya merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu, ini ada yang kurang, jadi saya merasa ini kurang, tidak sempurna, seperti itu. Gitu ya, baik ya. Sekarang mari kita merancang ya untuk aksi nyata berikutnya ya. Apa rencana Ibu Aminah dalam mencapai tujuan dalam kelulusan tujuan dari prestasi yang Ibu Aminah inginkan sebenarnya? Yep. Dalam hal ini pertama itu saya ingin menyiapkan, mungkin dalam rencana aksi ini saya menyiapkan materinya dulu, Bu. Materi ketika saya presentasi itu memang benar-benar sudah baik dan terstruktur. Kemudian yang kedua, mungkin saya berlatih secara mandiri gitu kan. Ketika saya melihat diri saya di cermin gitu kan, Bu ya, saya coba melatih diri sendiri. Kemudian di sini saya juga mencari feedback dari teman atau mentor yang di sekitar saya. Oh, bagus sekali ya, kita mencari permasalahan yang kita bisa mengatasinya ya, Bu ya. Sekarang adakah prioritas yang ingin Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu yang Ibu sampaikan tadi? Oke, prioritas saya dalam hal ini ya itu tadi, mungkin dari materi tadi ya, materi yang akan saya presentasikan ini memang harus maksimal seperti itu. Kemudian saya berlatih lagi, kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan ini sebenarnya sih yang membantu saya tadi mengurangi rasa gugup. Karena saya mencoba lagi, jadi saya merasa percaya diri. Oh begitu ya, Bu ya, bagus sekali ya, Bu. Kita punya strategi ya, Bu ya. Sekarang ada nggak strategi yang lainnya yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dari prestasi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin tujuan yang lain itu seperti saya mencari referensi seperti itu ya, Bu ya, yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian saya menyediakan atau menyiapkan slide presentasi yang menarik. Kemudian saya juga berlatih fokus terutama kepada intonasi, kepada gerak tulis saya supaya lebih menarik, seperti itu. Saya juga berencana nih untuk meminta feedback secara konstruktif ini untuk terus memperbaiki diri saya. Bagus sekali ya, Bu ya, rencana Ibu nih, Bu ya. Jadi dari coaching ini ya, Bu ya, adakah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur
dan fokus pada detail akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan prestasi yang lebih efektif ya Bu ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih Bu, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Dalam hal ini tuh saya itu tadi ya Bu ya, seperti saya berlatih, kemudian saya menyiapkan materi, kemudian saya mencari teman atau mentor yang bisa memang bisa membantu saya dalam melakukan presentasi seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Sekarang Bu, apa sih komitmen Ibu dalam menghadapi rencana aksi yang ingin Ibu buat? Nah, komitmen saya dalam hal ini ya seperti yang sebelumnya itu, yang pertama itu ya memang harus secara matang menyiapkan materi. Itu yang pertama sekali mungkin ya, karena kalau materi saya sudah matang mungkin saya akan lebih percaya diri seperti itu Bu. Kemudian dia berlatih lagi tadi fokus dan konsentrasi. Kemudian saya memang harus mencari feedback dari teman ataupun mentor lah yang sekitar saya. Oh benar ya Bu ya, kita harus mencari mentor ya Bu ya. Jadi sekarang mau saya tanya lagi nih Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mengatasi komitmen Ibu ini? Yang pertama itu orang yang ada di sekitar saya, yang mungkin teman yang memang menurut saya dia bisa membantu saya seperti itu. Karena dukungan mereka ini menjadi dorongan motivasi sebenarnya, pemantik perbaikan untuk saya seperti itu. Jadi pasti kita dalam sini kita perlu juga dukungan dari orang lain ya Bu ya. Kita tidak bisa sendiri bekerja karena kita ada kesalahan mungkin, dan juga kita harus minta bantuan sama orang lain ya Bu ya. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini Bu? Tindak lanjutnya yang pertama itu saya akan berlatih lah Bu ya, berlatih terus dalam presentasi. Kemudian saya terus mencari feedback dari teman atau mentor. Kemudian ketika saya mau meningkatkan kemampuan presentasi saya untuk fokus dalam sementara ini. Tapi juga sebuah untuk perjalanan berkelanjutan ini saya mengembangkan diri, mungkin berkomunikasi secara efektif, saya berlatih lagi. Oh bagus ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu sudah menyelesaikan, udah tahu solusi dari permasalahan Ibu ya. Jadi saya mau bertanya ini, apakah permasalahan Ibu tadi apakah sudah teratasi dalam kita coaching tadi nih? Apakah solusi Ibu sudah teratasi, sudah bisa gitu? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa merasa terbuka pikiran saya, kemudian saya merasa percaya diri. Karena tadi yang seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya ya memang saya merasa terbantu nih, merasa lega, oh ternyata seperti ini solusinya yang saya temukan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu supaya nanti kedepannya kita lebih bisa lagi mengatasinya bersama-sama lagi ya Bu ya, apalagi permasalahan tentang percaya diri kita. Baiklah Ibu, dalam sesi coaching kita hari ini ada lagi nggak yang harus kita bicarakan pada hari ini Bu? Untuk hari ini mungkin saya merasa sudah cukup ya Bu ya, tapi untuk perkembangan selanjutnya nanti saya juga butuh bantuan Ibu lagi. Mungkin nanti saya akan hubungi Ibu untuk bagaimana sih progres dari saya. Ya benar Bu, nanti pun saya nih nunggu-nunggu nih hasil perkembangan dari kita coaching hari ini ya Bu ya. Mungkin lain waktu kita mungkin lebih membahaskannya lagi ya Bu. Baiklah Ibu Aminah, apakah hari ini sudah selesai nih kita bincang-bincangnya? Sudah. Baiklah Bu Aminah, terima kasih juga dengan kita melakukan coaching ini, bertambah juga wawasan kita di dalam menyelesaikan kasus atau mencari solusi kita ya Bu ya. Baiklah Bu Aminah, mungkin kita akan selesai, kita ada urusan lain ya Bu Aminah ya. Sampai jumpa di lain waktu dan saya ucapkan terima kasih Bu Aminah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Yuli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore Bu. Oke, Bu Yuli sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nur tadi? Alhamdulillah Bu, tadi kami sudah melaksanakan coaching bersama Bu Aminah. Oke.
Baik, ini kan udah pasca observasi namanya ya kan Bu. Iya, Jadi sudah melakukan coaching dan saya pun ingin ngobrol lagi nih sama Bu Yuli nih. Iya, Ya. Bu. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih yang akan disampaikan ke Bu Yuli ya. Oke, Bu Yuli. Yang pertama itu dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, kan ada tadi itu terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa yang sudah Bu Yuli lakukan ya terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Yuli inginkan? Alhamdulillah Bu, tadi indikator yang ketercapaian yang saya inginkan di dalam kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melaksanakan alur kita Bu, yaitu pada coaching ini alur kitanya ada beberapa, yaitu menanyakan tujuan, satu mengidentifikasikan masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Itulah alur kita yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi Bu. Berarti indikator ketercapaian pengembangannya adalah Bu Yuli sudah melakukan alur tirta pada saat coaching tadi ya? Benar Bu. Oke Bu Yuli. Bu Yuli, ini saya ingin menyampaikan ya. Tadi kan saya mengamati Bu Yuli coaching dengan Bu Nur ya, Nur Aminah. Dari amatan yang saya amati tersebut, saya perhatikan memang Bu Yuli sudah menjalankan alur tirta pada saat coaching ya. Sudah ada menanyakan tujuan ya, identifikasi masalah ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Bu Yuli pun saya lihat sudah melontarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian respon dari si coach, saya lihat juga dia sudah memberikan respon yang baik, sudah mengeksplor ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran sehingga si coach sendirilah yang menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian dari segi prinsip coaching pun saya lihat juga sudah ada pada coaching yang Ibu Yuli lakukan. Itu Bu Yuli. Selanjutnya nih Bu Yuli, ada lagi nih satu lagi pertanyaan. Iya Bu. Kira-kira untuk kedepannya dari hasil coaching yang sudah Bu Yuli lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin terus Ibu kembangkan? Berarti kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin ya Bu ya, saya mengharapkan kedepannya yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin saya akan selalu berlatih untuk kegiatan coaching Bu, terkait dengan tentang kompetensi yang mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya sendiri Bu. Berarti untuk kedepannya Bu Yuli akan terus latihan coaching, terutama mengasah kemampuan untuk kompetensi, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya benar Bu. Oke Bu Yuli, ini pasca observasi ini sudah selesai ya, sesinya sudah selesai. Yang pertanyaan saya berikan juga sudah Bu Yuli jawab. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya coaching Bu Yuli bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya. Iya Bu. Lebih meningkat lagi, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih atas waktunya Bu Yuli. Terima kasih juga kembali ya Bu ya sudah melakukan pra-observasi dan melakukan observasi kepada saya sendiri ya Bu ya. Dan saya juga ikutan terima kasih kembali kepada Ibu. Sampai ketemu lagi Bu Yuli. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.